Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Marudut Sidebang. Kali ini akan berbagi tentang bagaimana cara membuat LKPD yang interaktif yang kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat ya Bu Lorita? Sudah Pak, mari Pak, silakan dilanjutkan Pak. Baik. Bapak Ibu, LKPD interaktif berbasis profil pelajar Pancasila. Perkenalkan kembali saya Marudut Sidebang, Duta Rumah Belajar Sumatera Utara tahun 2020, pengajar praktik guru penggerak Angkatan 1 dan juga saat ini sedang menunggu plotting untuk ditugaskan sebagai fasilitator guru penggerak Angkatan 5. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengarnya dan menggunakannya di zaman dulu kita sekolah, namanya LKS ya Bapak Ibu. Nah, LKPD atau LKS ini sebenarnya adalah sarana untuk membantu dan mempermudah dalam KKBM sehingga akan terbentuk interaksi yang dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar juga, yaitu student centered. LKPD juga satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Bentuk-bentuk LKPD ada berbagai macam Bapak Ibu. Yang pertama, LKPD yang dapat membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Keempat, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan dan juga berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Jadi Bapak Ibu, kali ini kita berbagi tentang LKPD interaktif. Mungkin ada sebagian yang berpikir bahwa kita akan PTM 100% atau 50% begitu ya Bapak Ibu, sudah akan tatap muka. Apakah ini masih perlu? Ya, ini masih perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi LKPD interaktif ini bisa kita gunakan bukan hanya ketika belajar daring Bapak Ibu, karena LKPD ini bisa juga kita gunakan sebagai membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Jadi berhubungan juga dengan konsep-konsep belajar yang akan kita laksanakan nanti di kurikulum yang baru. Kemudian juga bisa sebagai berfungsi sebagai penguatan atau latihan juga Bapak Ibu. Jadi tetap bisa kita gunakan meskipun sudah tatap muka ya. Nah, kali ini kita akan menghubungkan LKPD interaktif ini dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila saya bagikan kembali Bapak Ibu merupakan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah dituangkan di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 hingga 2024. Apa saja profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di sini nanti ada beberapa elemen-elemen yang dihubungkan dengan keenam butir profil pelajar Pancasila. Nanti kita bisa baca sendiri Bapak Ibu. Materi ini akan saya bagikan di kolom chat dan di grup peserta Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita kembali ke LKPD-nya. Nah, bagaimana caranya profil pelajar Pancasila ini bisa kita kembangkan melalui LKPD Bapak Ibu. Tentunya profil pelajar Pancasila ini akan kita kembangkan di dalam setiap pembelajaran kita, baik tatap muka, baik secara daring maupun setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam pembelajaran. Nah, untuk LKPD interaktifnya Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu media atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah LKPD yang interaktif. Kali ini saya akan berbagi membuat LKPD interaktif dengan menggunakan live worksheets Bapak Ibu. Apa itu live worksheets? Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google. Ini adalah platform yang menyediakan tempat untuk guru membuat e-worksheet atau lembar kerja yang dapat dikerjakan secara online Bapak Ibu. Jadi nanti websitenya ada ya Bapak Ibu, live worksheets. Nah, keunggulannya adalah yang pertama sangat mudah untuk digunakan ya Bapak Ibu. Dapat menampilkan materi audio juga, visual juga bisa. Kemudian dapat menampilkan LKPD yang beragam bentuk soalnya.
dan dapat menampilkan LKPD yang interaktif ya. Jadi siswanya itu bisa berinteraksi di sana, dan yang tidak kalah menariknya juga otomatis dapat melakukan penilaian sendiri Bapak Ibu. Jadi kita tidak susah-susah nanti untuk menilai lembar kerja peserta didik secara manual. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan dalam membuat LKPD ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah langkah-langkahnya kita menyiapkan rencana dulu Bapak Ibu ya, rancangan LKPD dalam bentuk PDF atau dokumen atau Word atau dalam bentuk juga JPG atau gambar. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan di Canva ya. Canva kalau sekarang Bapak Ibu sangat tren ya. Canva itu bisa kita gunakan juga untuk membuat LKPD seperti yang sudah saya lampirkan di layar. Kemudian Bapak Ibu kita juga menyiapkan aset gambar, kemudian audio dan video yang mendukung. Kemudian kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan dasar profil pelajar Pancasila-nya tadi Bapak Ibu. Jadi di pertanyaannya kita bisa masukkan profil pelajar Pancasila. Ini dia termasuk persiapan Bapak Ibu. Nah, di LKPD interaktif ini Bapak Ibu sangat beragam bentuk soalnya. Jadi tidak hanya monoton satu jenis soal seperti di LKS kita misalnya pilihan berganda ya. Nah, di sini macam-macam jenis soal yang dapat mendukung profil pelajar Pancasila, yaitu pilihan ganda, kemudian ada pilihan berganda kompleks, menjodohkan atau drop and down, isian singkat, uraian, bahkan menghubungkan dengan garis. Itu bentuk soalnya. Kemudian LKPD interaktif ini Bapak Ibu termasuk hipermedia. Selain menampilkan tulisan dan gambar, LKPD interaktif pelajar Pancasila dapat menampilkan audio dalam bentuk MP3 dan audio visual berupa video. Kemudian otomatis dalam penilaian dapat menunjukkan hasil nilai siswa secara langsung, dan hasil jawaban dapat kita cek melalui email Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh ya LKPD-nya. Saya akan coba buka Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau kita menggunakan LKPD kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, saya coba share dari ini ya, dari browser yang lain supaya muncul suaranya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bentuk LKPD-nya sudah saya siapkan. Contohnya di sini saya juga buatkan profil pelajar Pancasila-nya supaya siswa atau murid kita juga mengerti dan memahami apa saja profil pelajar Pancasila. Jangan lupa kita buatkan judul. Nah, di sini Bapak Ibu sudah saya siapkan. Contohnya ada kolom-kolom untuk nama, nomor absen, dan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu sudah saya siapkan juga petunjuk berupa audio MP3. Semangat pagi bagi anak didik Bapak dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, silakan untuk berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Nah, kira-kira untuk petunjuknya Bapak Ibu, kita bisa menyisipkan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di dalam mengerjakan LKPD-nya mereka kita biasakan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk audio juga kita arahkan ya di sini. Nah, untuk bentuk soalnya sangat bervariasi Bapak Ibu, saya coba satu ya. Nah, di sini kita bisa menyediakan gambar dan keterangan di sebelahnya. Nah, ini bisa kita buatkan soalnya seperti ini Bapak Ibu, dengan menarik garis ya dari gambar ke keterangan atau jawaban yang sesuai. Itu contoh bentuk soal yang pertama. Kemudian untuk bentuk soal yang kedua, kita juga bisa membuat LKPD drag and drop ya. Misalnya seperti ini, ada gambar. Kebetulan saya membuat LKPD di kelas 10 SMA pelajaran biologi. Nah, ini bisa kita geser-geser seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak itu bisa dilatih bernalar kritis Bapak Ibu ya. Nah, jadi mereka ini bisa
mengidentifikasi ya soal untuk melatih nalar kritisnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu di LKPD ini bisa juga kita menyisipkan link video pembelajaran Bapak Ibu. Ini contohnya. Jadi anak-anak ini bisa menyaksikan video terlebih dahulu. Saya putarkan. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, ayo. Jadi ini untuk video pembelajaran yang sudah saya sediakan dan saya sisipkan di LKPD-nya Bapak Ibu. Jadi istilahnya Bapak Ibu, LKPD interaktif ini adalah LKS 4.0 mungkin ya Bapak Ibu, atau LKS next level gitu ya. Jadi ada videonya, ada jenis-jenis soalnya sangat bermacam-macam, dan juga mendukung asesmen nasional ya Bapak Ibu ya. Kita tahu untuk asesmen nasional kemarin itu untuk bentuk soalnya sangat beraneka ragam ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga di sini Bapak Ibu, saya menyediakan pertanyaan dengan cara memilih. Jadi ketika anak-anak sudah kita berikan materi video pembelajaran, mereka akan mendengarkan dan akan menyesuaikan dengan soalnya. Seperti ini soalnya dari video yang telah kita saksikan, pilihlah pernyataan yang sesuai dengan cara klik tanda segitiga. Yang ini Bapak Ibu. Nah, ketika pertanyaan yang nomor 3, butir A, jamur pada tempe termasuk jamur defisit gikomikotina yang memiliki sekat pada hifanya, maka anak-anak bisa memilih apakah sesuai dan tidak sesuai. Ya, kemudian yang berikutnya ini sesuai. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bentuk soal yang lain dari LKPD kita juga yang pertama, ini berikutnya adalah isian. Jawablah soal di bawah ini dengan mengisi jawaban singkat pada kolom yang disediakan. Misalnya pertanyaannya adalah jamur dapat bereproduksi ya dengan cara generatif dan vegetatif. Secara vegetatif dapat membentuk kuncup dan spora. Misalnya saya jawab conidiospora. Oke. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari LKPD yang sudah saya persiapkan ketika siswa yang sudah mengerjakan LKPD ini akan mengklik ya tanda atau tombol finish Bapak Ibu. Nah, setelah finish maka Bapak Ibu kita bisa lihat langsung nilainya. Nah, di sini langsung tercentang nilainya adalah 4 dari skala 10 Bapak Ibu. Jadi otomatis penilaian ya Bapak Ibu ya, ada 4/10, mengetik email dan laporan dari nilai-nilai atau pengerjaan LKPD-nya akan masuk secara otomatis ke email kita Bapak Ibu. Jadi ada pemberitahuan nanti di kotak masuk bahwa siswa atas nama si A telah mengerjakan LKPD dan sudah memperoleh nilai sekian seperti itu Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh LKPD yang sudah kita persiapkan. Nah, bagaimana cara membuatnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya demokan cara menggunakan, kita masuk ke cara pembuatannya Bapak Ibu. Nah, cara membuatnya Bapak Ibu, langkah-langkah yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan masuk terlebih dahulu ke live worksheet ya. Nah, di liveworksheets.com nanti akan saya share tutorialnya Bapak Ibu ya di blog saya. Karena waktu kita terbatas. Nah, ketika kita masuk ke live worksheet-nya Bapak Ibu sudah terbuka, maka kita bisa pilih untuk mendaftar ya. Kebetulan saya sudah mendaftar. Kalau saya logout dulu Bapak Ibu supaya tampilannya sama, maka tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk sebagai teacher ya. Kebetulan saya sudah mendaftar kemarin Bapak Ibu, jadi saya tinggal enter. Nanti Bapak Ibu kalau pengguna baru boleh menggunakan emailnya di sini, ketik password, kemudian register ya Bapak Ibu. Nah, saya coba enter ya. Oke. Langkah berikutnya Bapak Ibu, setelah kita masuk ke live worksheet-nya sudah mendaftar, maka kita mencoba membuat sebuah interaktif worksheet ya atau LKPD interaktifnya.
Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu di atas. Kita akan membuat make interactive worksheet ya dari sini. Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan tombol. Yang pertama tutorial, ada video tutorial dan get started ya. Nah, Bapak Ibu boleh menonton video tutorialnya terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya supaya lebih paham. Nah, di sini saya coba get started atau mulai ya. Nah, tampilan yang pertama terlihat Bapak Ibu di sini adalah kita disuruh mengupload LKPD. Nah, LKPD apa yang akan kita upload Bapak Ibu adalah LKPD yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, sebenarnya boleh dengan memoto LKS Bapak Ibu. Kalau kita punya LKS di sekolah, kalau kita bisa foto, boleh kita foto dan kita upload di sini. Kalau misalnya kita mau membuat yang baru, yang custom gitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan ciri khas kita atau mata pelajaran kita, boleh Bapak Ibu beralih ke Canva Bapak Ibu. Saya share Canva saya Bapak Ibu ini contohnya. Nah, jadi langkah pertama adalah menyiapkan formatnya ya Bapak Ibu ya. Setelah kita login tadi, maka kita menyiapkan terlebih dahulu formatnya. Ini bisa diubah-ubah ini ya, karena ini masih dalam bentuk Canva. Jadi kita buatkan kolom-kolomnya, pertanyaannya, gambarnya, semuanya kita siapkan Bapak Ibu, kolom-kolomnya, tempatnya nanti untuk menggesernya. Oke, untuk videonya juga kalau ada boleh kita masukkan gambar, misalnya televisi atau kotak juga boleh. Oke, nah setelah di Canva, kita bekerja di Canva, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengunduhnya dalam bentuk PDF Bapak Ibu, PDF standar juga boleh di PDF kan. Kita unduh semuanya. Nah, setelah jadi, kita kembali ke live worksheet-nya tadi. Nah, di step yang pertama, langkah pertama tadi Bapak Ibu, kita mengupload worksheet atau format LKPD-nya. Di sini ada pilihan, pilih file dan upload, dan jangan lupa Bapak Ibu, size limit atau batasan dari ukuran file yang akan kita upload itu adalah dengan batasan 5 MB ya Bapak Ibu. Saya coba menguploadnya. Oke, sudah masuk, saya upload. Nah, Bapak Ibu, setelah LKPD kita tadi yang PDF itu kita masukkan ke dalam live worksheet-nya, maka Bapak Ibu muncul nanti di sini tombol edit Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri atas. Ini ada edit. Nah, kita perhatikan ke bawah, ini tadi yang sudah kita kerjakan dalam bentuk PDF sudah muncul, maka kita klik tombol editnya. Oke. Nah, setelah muncul tombol edit Bapak Ibu, kita akan membuat beberapa kotak ya untuk tempat mengisi jawaban dari peserta didik. Misalnya untuk nama, nomor absen, dan sekolah. Ketika kita sudah mengklik tanda edit tadi, maka kalau kita tarik kursornya seperti ini, maka dia akan muncul kotak Bapak Ibu. Nah, kita biarkan dia kotaknya seperti ini, kita sesuaikan dengan format yang sudah kita buatkan. Kalau saya bekerja Bapak Ibu semua saya kotakin dulu Bapak Ibu satu persatu, baru nanti saya masukkan rumusnya. Nanti ada rumusnya ya. Jadi saya masukkan dulu kotak-kotaknya. Di sini nanti tempat musik atau audio. Untuk nomor 1 rencana kita tadi soalnya akan menarik garis. Maka semua gambar yang sudah kita persiapkan, kita berikan kotak-kotak seperti ini Bapak Ibu, kita tarik aja. Nah, nanti garisnya akan ditarik kemana gitu ya, ke sebelahnya pastinya. Oke, jadi semuanya saya kotakin dulu. Oke. Oke, kemudian yang kedua, ini soalnya
saya siapkan Bapak Ibu tadi drag and drop ya. Jadi diseret dan diletakkan di kotak yang sudah disediakan. Jadi saya akan buat kotak-kotaknya dulu, tempat jawabannya. Jadi fungsi dari PDF-nya tadi Bapak Ibu bisa sebagai apa ya, patron atau garis-garis besar untuk kita membuat bentuk soalnya. Jadi kita tinggal mengikuti kotak-kotak yang sudah kita buatkan tadi Bapak Ibu. Ini semua kita berikan kotak ya. Nanti akan kita berikan rumusnya untuk jawaban yang benarnya. Oke. Nah, untuk yang soal berikutnya, di sini nanti saya akan meletakkan sebuah video pembelajaran yang sudah saya buat. Maka saya buatkan kotaknya. Ukuran kotak ini Bapak Ibu menentukan selebar atau sebesar apa tampilan dari video yang akan ditampilkan nanti Bapak Ibu di LKPD-nya. Jadi kalau kita buatkan kecil maka tampilannya kecil ya, kita sesuaikan format. Kemudian di sini nanti ada tombol memilih juga, memilih sesuai dengan atau tidak sesuai. Saya pelan-pelan saja bekerjanya. Di sini juga ada. Oke, kemudian yang terakhir di sini istiamah. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah selesai, maka kita akan membuat rumus ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk nama, nomor absen, dan sekolah, ini kita kosongkan Bapak Ibu, supaya ada kolom tempat peserta didik untuk mengisi biodatanya. Yang kedua tadi, ini saya akan membuatkan pengantar berupa rekaman suara Bapak Ibu. Maka rumusnya adalah play MP3, kemudian titik 2. Oke, saya ulangi ya. Nah, rumusnya play MP3 kemudian titik 2. Maka akan muncul upload your MP3 file ya. Maka kita pilih file yang akan kita sisipkan. Tentunya sudah kita persiapkan terlebih dahulu sebelumnya. Bapak Ibu, ini saya sudah siapkan dalam bentuk MP3 ya Bapak Ibu ya, MP3. Saya open dan diupload. Jangan lupa batasannya juga 5 MB. Oke, jadi di sini nanti sudah muncul ya playnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk soal yang berikutnya, ini tadi kita merencanakan ini menarik garis ya. Nah, menarik garis dari gambar dengan keterangan. Maka kita bedakan rumusnya. Kalau tadi menggunakan MP3, play MP3 titik 2, untuk menarik garis seperti ini, rumusnya adalah join Bapak Ibu. Kita ketik join titik 2, 1. Maka harapannya jawaban nomor 1 itu yang mana gitu ya, keterangan. Misalnya yang ini ya, maka saya ketikkan join titik 2, 1. Maka jawaban yang benar nantinya adalah garis yang gambar yang pertama akan relevan atau sesuai dengan jawaban pada keterangan di kotak nomor 2. Untuk gambar yang kedua, kita bisa ketik join titik 2, misalnya saya buatkan jawabannya di atas, maka kita ketikkan join titik 2, dan yang di bawah juga boleh kita ketikkan join titik 2, 3. Saya buatkan di sini join titik 2, 3 ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu sebagai kunci jawabannya nanti Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke tipe soal yang drag and drop ya. Kita akan menyeret dan meletakkan di mana jawabannya begitu. Nah, ini rumusnya adalah drop. Jadi drop itu berarti tempat yang meletakkan jawabannya Bapak Ibu ya. Maka di sini kita tuliskan, ketikkan drop titik 21, maka jawabannya yang mana gitu ya. Jawabannya misalnya yang ini.
maka jawabannya ini drop titik 21. Yang pasti Bapak, ini beda, mohon maaf, ini drag ya, DRAG. Oke. Jadi di drag atau nanti diseret ke sini gitu maksudnya. Saya buatkan satu lagi. Ini misalnya drop titik 22, maka jawaban di sini adalah misalnya HIVA yang ini. Maka kita ketikkan drag ya, drag titik 22. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Seterusnya ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk video kita bisa cari dari sumber belajar, dari Rumah Belajar boleh Bapak Ibu ya, atau dari YouTube. Nah, jadi kita tinggal meletakkan tautan atau link dari video kita tersebut yang sudah kita cari. Misalnya video tentang jamur tadi ada di YouTube saya atau dari Rumah Belajar, kita langsung copy paste-nya di sini aja. Tinggal di paste ya, paste di sini. Oke. Tadi saya tidak cari video ya, tapi yang pasti nanti Bapak Ibu boleh paste di sini langsung ya. Kemudian berikutnya untuk nomor 3, tipe soalnya akan memilih. Maka pilihannya kata-katanya adalah choose Bapak Ibu. CHOOSE ya, choose titik 2. Kalau pilihannya sesuai dan tidak sesuai, maka Bapak Ibu boleh membuatkan tanda bintang di jawaban yang benarnya. Ya, jadi ini tadi choose, misalnya ini sesuai ya, maka jawabannya kasih tanda bintang sesuai, kemudian garis miring tidak sesuai. Jadi peserta didik nanti akan memilih sesuai dan tidak sesuai, dan jawaban yang benar adalah di tanda bintang, yaitu sesuai. Nah, untuk yang nomor 2 juga sama, choose titik 2, misalnya ini jawabannya tidak sesuai gitu ya, maka saya buatkan atau saya ketik sesuai, garis miring, kasih tanda bintang Bapak Ibu, tidak sesuai, maka jawaban yang benarnya adalah tidak sesuai. Kemudian berikutnya, kalau yang ini jawablah soal di bawah ini dengan mengisi jawaban singkat, maka ini jawabannya adalah kita buatkan misalnya Conidiospora. Jadi kita usahakan memang jawaban yang hanya yang pasti Bapak Ibu ya, yang satu kata gitu ya. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, itu cara membuat LKPD-nya, rumus-rumusnya. Kemudian setelah selesai, kita akan save ya Bapak Ibu. Jangan lupa di sini ada tombolnya. Atau sebelumnya kita preview boleh ya. Ini tadi edit, ini preview. Kita preview terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai? Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul. Oke, ini juga sudah muncul. Ini mau kita tarik kemana juga sudah muncul. Ini tadi tidak semua kita buat ya. Ini karena belum saya copy tadi Bapak Ibu ya, videonya nanti akan muncul kalau kita paste di situ linknya. Nah, ini juga sudah muncul tombolnya, jawaban sesuaikah atau tidak sesuai. Nah, di sini juga bisa kita ketikkan Conidiospora. Oke, nanti ini finish ya Bapak Ibu. Jadi segampang itu Bapak Ibu ya, tinggal kita mengerjakan terlebih dahulu formatnya, kotak-kotak atau gambar-gambarnya. Bisa menggunakan Canva, bisa juga menggunakan PowerPoint. Sekarang PowerPoint juga boleh disimpan dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Kemudian cara membaginya ya Bapak Ibu, yang terakhir ini kita save ya. Nah, ketika kita klik tombol save-nya Bapak Ibu, sini ada pilihan yes I want to share my worksheet with other teacher. Artinya ketika kita klik maka teman-teman guru yang lain bisa menggunakannya untuk siswanya gitu Bapak Ibu. Atau no I want to keep it privat ya, di sini bisa kita klik privat. Nah, jangan lupa untuk membuatkan judul. Nah, LKPD misalnya profil pelajar Pancasila, misalnya saya buatkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buatkan judulnya, jangan lupa kita klik tombol save.
Nah, ketika tombol save kita klik, maka muncul berupa link Bapak Ibu. Ini linknya, inilah link atau tautan yang bisa kita salin dan kita edarkan atau kita bagikan ke peserta didik kita, baik itu melalui Classroom, baik itu melalui grup WA dan grup-grup yang lain kepada siswa ya. Jadi ini langsung kita share ke siswa boleh dan mereka bisa mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. Itu dia Bapak Ibu. Oke, ini contohnya tadi.